Bab 621 terkena lapisan demi lapisan. Ketika dia berbicara, dia penuh energi, matanya penuh kilau, dan ada sedikit tanda urgensi. Dia jelas sangat ingin mendapatkan katak Estianshan ini di sakunya. Belum terlambat sampai resepmu berhasil. Lin Yu tersenyum tipis padanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Semua orang menunggu dengan sabar beberapa saat, dan resep yang diresepkan Zhou Xiaoxing sebelumnya telah siap. Si cantik Chongsam datang dengan semangkuk sup obat berwarna gelap di atas nampan kayu hitam. Kepala pelayan yang gemuk itu bergegas menemuinya, mengambil obat di atas nampan, dan bertanya kepada wanita Chongsam itu dengan dingin, dosis tiap bahan obat akurat, kan? Akurat, dokter. Sun menimbangnya sendiri. Kata wanita itu dengan hormat, dokter. Sun adalah dokter yang disewa khusus oleh butler gemuk untuk menimbang obat. Kepala pelayan yang gemuk itu mengangguk setelah mendengar ini, mengambil sup obat dengan salah satu sendok di atas nampan, mencicipinya sendiri, lalu mengembalikan sendoknya, memasukkan sendok bersih lainnya ke dalam mangkuk, dan membawa mangkuk itu. Pengurus rumah tangga yang gemuk itu mengambil obat untuk mendinginkannya lebih cepat, dan menunggu dengan sabar untuk melihat apakah dia akan merasakan ketidaknyamanan setelah meminum obat tersebut. Melihat tidak ada kelainan pada tubuhnya, kepala pelayan gemuk itu menurunkan kursi rodanya sedikit dan dengan hati-hati menyendokkan sup obat ke dalam mulut lelaki tua itu. Untungnya, meskipun lelaki tua kedua dari keluarga Du sangat marah, dia masih bisa menelan sup obat tersebut. Jiarong, kamu bingung. Bagaimana kamu bisa meresepkan resep yang kekanak-kanakan seperti itu? Dahi Tuan Dou sudah dipenuhi keringat. Dia memarahi Lin Yu dengan wajah cemberut, mengatur. Dia tahu bahwa He Jiarong, dokter ajaib kecil, suka bermain kartu dengan cara yang salah, tapi kali ini dia bertindak terlalu jauh, bukan? Menggunakan air panas untuk mengobati penyakit sungguh konyol. Ya, Jiarong, kamu begitu mudah kehilangan katak Estianshan yang begitu berharga karena lelaki tua yang keras kepala ini. Tidakkah kamu merasa tidak enak? Ketika Wang Shaoqin mengatakan ini, dia merasa jantungnya berdarah. Dia dikenal sebagai Raja Pengobatan di Shandong Utara. Dia memiliki bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, tetapi tidak ada satupun yang dapat menandingi katak Estianshan ini. Jika dia benar-benar menang, aku akan memberinya katak es. Lin Yu tersenyum tipis, masih terlihat tenang dan tenang. Dou Zongyong, Huang Xinru dan Wang Shaoqin langsung terkejut saat mendengar perkataan Lin Yu. Ya, meskipun Zhou Xiaoxing meresepkan resep, apakah resep ini bermanfaat adalah masalah lain. Beberapa dari mereka tiba-tiba menjadi energik, menatap lelaki tua kedua dari keluarga Du yang sedang duduk di kursi roda dan tampak sekarat tanpa berkedip. Tapi yang mengejutkan mereka adalah sebelum kepala pelayan gemuk itu selesai memberinya sup obat, lelaki tua kedua dari keluarga Du, yang awalnya tak bernyawa, sudah membuka matanya jelas jauh lebih baik. Para dokter yang duduk di sini mau tidak mau terlihat senang dan gelisah ketika melihat ini. Setelah kepala pelayan yang gemuk memberi makan sup obat kepada lelaki tua itu, dia segera memerintahkan seseorang untuk membawa selembar kain brokat dan dengan hati-hati menyeka sudut mulut lelaki tua itu. Aku akan melakukannya. Orang tua itu, yang sedang dalam kondisi tekanan mental, tiba-tiba mendesis, lalu mengangkat lengannya dan dengan lembut mengambil kain brokat dari tangan kepala pelayan gemuk itu. Tuan kedua, apakah Anda memiliki kekuatan? Mata pengurus rumah tangga yang gemuk itu tiba-tiba berbinar ketika dia melihat ini, dan dia berteriak kaget, lalu menoleh ke arah Nyonya Du dan berkata dengan penuh semangat, kakak ipar, itu penyakit orang tua sudah sembuh. Nyonya Du tampak sangat gembira, dan buru-buru menghampiri, mengulurkan tangannya untuk meraih lengan paman keduanya, lalu tersenyum dengan senyuman di wajahnya, dan berteriak gembira, sampai jumpa, sampai jumpa. Lengan paman sudah tidak dingin lagi. Semua orang yang duduk di sana heboh saat mendengar kata-kata itu. Banyak orang berdiri dan berjalan mendekat. Mereka melihat lelaki tua yang hendak mati tadi terlihat begitu baik dalam sekejap setelah minum semangkuk sup. Semua orang terkejut. Keterampilan medis guru Zhou terlalu hebat, bukan? Sungguh menakjubkan, ini bekerja hanya dalam satu dosis. Ini adalah dokter ajaib yang sesungguhnya. Teknik denyut nadi Taisu dari keluarga Zhou memang tak tertandingi di dunia.
Kami telah mempelajarinya selama 8 kehidupan. Saya tidak bisa mengikuti yang lain. Zhou Rongxin mendengarkan diskusi semua orang dengan kepala terangkat tinggi dan wajahnya dipenuhi kebanggaan, sangat bangga dengan ayahnya dan statusnya sebagai putra tertua. Zhou Xiaoxing, sebaliknya, duduk tegak dengan senyuman di wajahnya, berpura-pura menjadi ahli duniawi, dan senang mendengar pujian dari semua orang. Jiarong, ini, resep orang ini berhasil. Ekspresi Dou Zongyong, Huang Xinru dan Wang Shaoqin menjadi gelap, dan wajah mereka pucat, dan mereka berteriak kepada Lin Yu dengan sangat terkejut. Wajah Lin Yu juga tidak terlihat lebih baik, dia mengerutkan kening dan menyipitkan mata ke arah lelaki tua kedua dari keluarga Du di seberangnya, yang terlihat lebih baik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hei Jiarong, ada apa? Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang. Zhou Rongxin mencibir, menghampiri Lin Yu, dan berkata dengan keras, ternyata ayahku memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan menyembuhkan tetua kedua dari keluarga Du. Itu penyakit, dan Anda hanyalah seorang dukun. Baiklah, saya bersedia mengakui kekalahan, dan segera memerintahkan seseorang untuk mengirim katak es Tianshan Anda ke sana. Ya, Presiden He, karena hasil diskusi telah diperoleh, tolong cepat. Minta seseorang untuk membawakan katak es, kita harus segera kembali ke Jiangsu Selatan. Zhou Xiaoxing berdiri dan menatap Lin Yu sambil tersenyum, tampak bangga seperti seorang nelayan yang telah menangkap ikan besar. Ya, saya bersedia mengaku kalah dan segera menyerahkan katak es. Hal-hal baik harus diberikan kepada dokter yang baik. Katak es ini dan Zhou Lao adalah pasangan yang cocok. Agar kami bisa mengikuti. Buka matamu. Melihat pemenang telah ditentukan, semua orang secara alami mendesak Lin Yu untuk memenuhi janjinya sebelumnya. Maaf, Zhou Lao, aku tidak bisa memberimu katak es ini. Lin Yu menatap Zhou Xiaoxing dengan ringan, berdiri, menegakkan punggungnya, dan berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong. Ekspresi semua orang langsung berubah saat mendengar ini. Astaga, bajingan ini menolak mengakui kesalahannya. Bukankah dia sangat tidak tahu malu? Dia begitu cepat mengingkari janjinya. Hanyalah aib bagi komunitas pengobatan tradisional Tiongkok. Saya sangat mendesak dia untuk turun tahta. Itu benar, Anda bodoh. Jika Anda tidak memberikannya kepada Bing Chan, dia akan turun tahta. Saat Zhou Xiaoxing dan Zhou Rongxin berbicara, sekelompok orang berhenti dan meneriaki Lin Yu, tetapi kebanyakan dari mereka adalah sekelompok dokter dari luar negeri. Tuan He, Anda agak hina karena mangkir. Nyonya Du juga berdiri, menatap Lin Yu dengan dingin, dan berteriak dengan suara yang dalam, ada begitu banyak mata yang mengawasi di sini, dan ini adalah keluarga Du kami, karena saya telah bertindak sebagai penjamin Anda tidak bisa begitu saja menolak hutang ini jika Anda mau. Begitu dia selesai berbicara, selusin pria berjas hitam tiba-tiba keluar dari seluruh halaman dan berpencar. Mereka berjalan mengelilingi halaman, dengan tangan di lengan, dan mereka jelas membawa senjata seperti senjata. Siapapun yang bergerak lebih dulu, mati dulu. Bu Cheng berteriak dengan dingin, mengeluarkan belati yang tersembunyi di antara betisnya, dan menatap dingin ke arah pria berbaju hitam dan orang lain di sekitarnya. Orang biasa sama sekali tidak masalah. Ketika para dokter melihat postur ini, mereka tidak bisa menahan rasa panik di wajah mereka, dan buru-buru menyingkir, menjauh dari Lin Yu dan yang lainnya. Semuanya, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, tolong katakan. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, tolong katakan. Dou Lao dan yang lainnya buru-buru berdiri dan membujuk, menatap Lin Yu dengan sedikit ketidakberdayaan. Xiao He, yang selalu jujur dan baik hati, tiba-tiba berubah menjadi bajingan. Dia berkata kepada Lin Yu, Jiarong, aku bersedia mengaku kalah. Karena kamu telah kalah, kamu harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Lin Yu tidak menjawab, tersenyum, menoleh ke arah Nyonya Du, dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Bertanya, Nyonya Du, apakah saya kalah? Tentu saja, semua orang yang duduk di sini telah melihatnya setelah saya paman kedua meminum obat yang diresepkan oleh Tuan Zhou, kondisi mentalnya meningkat pesat. Nyonya Du mengerutkan kening.
Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Lin Yu dengan suara yang dalam. Resep Shou Lao berhasil, begitu pula resepku, dan resepku bahkan lebih enak lagi. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Maksudmu, air panas lebih efektif daripada sup obat ini. Nyonya Du mencibir, merasakan air panas baru saja masuk ke otak Lin Yu. Tidak buruk. Lin Yu mengangguk dengan tegas, tersenyum dengan tenang, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan sangat percaya diri, jika tebakanku benar, resep yang diresepkan oleh Shou Lao, kecuali ulat sutra putih dan psoralen yang baru saja dibaca oleh kepala pelayan gemuk itu, kotoran ulat sutra dan tanduk beludru, sisa herba hanyalah sedikit dari 5 rasa herba yang menyehatkan ki dan menyehatkan ginjal, seperti bisa katak, akonite, sisandra, dan sisandra. Anda bisa menunjukkan resepnya kepada saya. Saya yakin tidak ada yang salah dengan itu. Mendengar ini, Nyonya Du tiba-tiba mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap, dan dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak bertanya kepada pengurus rumah tangga yang gemuk itu, untuk menunjukkan padanya resepnya. Shou Xiaoxing yang berada di samping tiba-tiba bergidik ketika mendengar kata-kata Lin Yu, dan menatap Lin Yu dengan heran. Itu benar, 3 ramuan dalam resepnya yang tidak disebutkan oleh kepala pelayan gemuk itu adalah 3 dari 5 rasa yang disebutkan Lin Yu. Karena kamu tidak menunjukkannya, itu berarti tebakanku benar. Lin Yu berkata sambil tersenyum, bahan obat ini semuanya adalah obat penguat ginjal dan tidak ada hubungannya dengan pengobatan ki jahat di dalam, mereka tidak ada hubungannya dengan umur panjang. Hasil diagnosa di klinik lama sama sekali tidak ada hubungannya, jadi ini membuat orang bertanya-tanya, bagaimana penyakit orang tua itu bisa disembuhkan jika obatnya tidak tepat. Hadir tampak pucat ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu. Tanpa sadar, setelah Lin Yu mengingatkan mereka menyadari bahwa ya, efek utama dari ramuan obat yang dibaca oleh kepala pelayan gemuk di awal adalah untuk menyehatkan yin dan menyehatkan ginjal. Ini benar-benar tidak cocok dengan kelumpuhan tulang dingin yang didiagnosis oleh Shou Lao. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Nyonya Du menyela Lin Yu dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, saya hanya tahu bahwa kesehatan paman kedua saya telah meningkat secara signifikan setelah meminum obat Shou Lao, asalkan bisa menyembuhkan penyakit, itu obat yang bagus. Ya, racun orang tua itu bisa diobati dengan resep Shou Lao. Memang lebih cepat, tapi juga berbahaya bagi tubuh merendam wolfberry dalam air. Sangat lembut, kata Lin Yu sambil tersenyum. Racun. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka semua bingung dan memandang Lin Yu dengan bingung. Keracunan. Kamu bilang paman keduaku diracun. Apakah kamu gila? Ekspresi Nyonya Du tiba-tiba berubah, dan dia berteriak pada Lin Yu dengan tegas. Lin Yu menggenggam tangannya di belakang punggung dan menatap Nyonya Du dengan senyuman di wajahnya. Dengan sedikit geli di matanya, dia berkata dengan ringan, Nyonya Du, sekarang setelah semuanya terjadi, saya rasa tidak, kamu punya kebutuhan untuk terus berakting, kan? Bab 622 saya tahu Anda menginginkannya, jadi saya memberikannya. Begitu Lin Yu selesai berbicara, semua orang di halaman tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan mereka semua sedikit bingung. Setelah mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi Nyonya Du tiba-tiba berubah, matanya melebar, dan dia bertanya dengan tegas, Tuan He, apa maksud Anda dengan ini? Sebenarnya, ketika Anda pertama kali mengundang saya pikir makan malam ini jelas tidak sederhana, tapi yang tidak pernah kuduga adalah Nyonya datang ke sini untukku, si katak es. Lin Yu tidak menjawabnya secara langsung, tetapi menatapnya sambil tersenyum dan berkata perlahan. He Jiarong, apa yang kamu bicarakan di sini? Sebelum Nyonya Du dapat berbicara lagi, Shou Xiaoxing segera berdiri dan berteriak pada Lin Yu dengan marah, akulah yang menginginkan kodok esmu. Nyonya Du, untuk melunasi utang Anda mengarang omong kosong di sini, yang benar-benar mempermalukan wajah pengobatan Tiongkok. Petik 2. Apa yang Anda bicarakan di sini? Bagaimana dengan keracunan dan tindakan? Untuk membayar. Kamu tidak berani mengakuinya, tetapi kamu layak disebut sebagai praktisi pengobatan Tiongkok. Anak ini telah mengambil kata tak tahu malu secara ekstrim.
Semua dokter tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Lin Yu secara serempak. Mereka semua bingung dengan apa yang dikatakan Lin Yu barusan, berpikir bahwa Lin Yu sengaja mengucapkan kata-kata gila untuk menuduh Zhou Lao dan yang lainnya secara salah. Lin Yu memandang semua orang dengan acuh tak acuh, mengabaikan mereka, dan berkata kepada Nyonya Du dan Zhou Xiaoxing, "Nyonya Du, Tuan Zhou, saya baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya rasa Anda tidak perlu menunggu, bukan? Bisakah kamu bisa membodohi babi-babi bodoh ini, tetapi kamu tidak bisa membodohiku." Begitu Lin Yu mengatakan ini, semua orang di sekitarnya tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Sial, He Jiarong sebenarnya menyebut mereka babi bodoh. Sialan, siapa yang kamu tegur? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Dasar bajingan kecil, kamu bahkan belum menumbuhkan rambutmu, namun kamu berani bertingkah seperti bos di depan kami. Sekelompok orang segera menyerah dan menghadapi Lin Yu yang dikutuk dengan keras, dan banyak orang menyingsingkan lengan baju mereka seolah-olah ingin datang dan memukul Lin Yu. Namun, ketika mereka melihat belati dingin di tangan Bu Cheng, mereka langsung menyusut, kepala mereka kembali ketakutan. Semuanya, tolong berhenti berdebat. Dou Zongyong segera berdiri dan berteriak kepada semua orang, lalu berkata kepada Lin Yu dengan wajah terkejut, "Jiarong, apa yang baru saja kamu katakan berarti majikan kedua dari keluarga Du tidak sakit, tapi meminum racun khusus untuk menjadi seperti ini. Dan ini semua dilakukan oleh Nyonya Du dan Zhou Xiaoxing bersama-sama untuk memenangkan katak es di tanganmu. Tuan Dou, Anda masih cepat tanggap. Tidak seperti beberapa orang idiot yang dibodohi oleh orang lain dan masih berbicara mewakili orang lain." Lin Yu tersenyum ringan dan mengangguk, "Seperti yang saya katakan tadi, resep guru Zhou benihnya semuanya bagus untuk mengisi kembali Qi dan memberi nutrisi pada ginjal, dan tidak ada hubungannya dengan diagnosis kelumpuhan tulang dingin. Resep guru Zhou adalah untuk meringankan beban racun pada ginjal lelaki tua kedua dari keluarga Du. Kebanyakan rumput kelumpuhan dingin. Racun yang tersembunyi, sindrom dingin itu aneh. Tapi tidak banyak membahayakan tubuh. Minum lebih banyak air panas bisa menyembuhkannya. Dan dia pasti meresepkan obat yang tepat." Mendengar apa yang dikatakan Dou Zongyong dan Lin Yu, semua dokter tercengang. Mereka melirik Zhou Xiaoxing dan Nyonya Du dengan beberapa keraguan. Tiba-tiba mereka sedikit ragu. Faktanya, Zhou Lao menyembuhkan penyakit aneh seperti itu dalam sekejap mata. Mereka awalnya terasa aneh, tapi sekarang mendengarkan analisis Lin Yu, itu benar-benar masuk akal. Dasar kentut. Zhou Rongxin tiba-tiba berdiri seperti seekor kucing yang ekornya diinjak dan berteriak pada Lin Yu, "Dasar bajingan kecil, kamu hanya memuntahkan kotoran. Nama keluarga Sunan Zhou kami bergema di seluruh Tiongkok. Nyonya Du dan keluarga Du juga terkenal, bagaimana mereka bisa melakukan hal tercela seperti itu? Bahkan jika Anda membingkai tuduhan itu, Anda harus membuat alasan yang bagus." Petik 2. Keterampilan medis Zhou Rongxin tidak bagus. Bagaimana? Tapi pidatonya agak datar. "Iya, keluarga Zhou dan keluarga Du tidak bisa mengambil risiko dengan reputasi mereka, bukan? Memang sangat berisiko melakukan hal ini, dan mudah merusak merek Anda sendiri. Tetapi ketika manfaatnya lebih besar daripada biayanya, tidak ada yang keberatan mengambil risiko." Lin Yu melirik Zhou Xiaoxing dan Zhou Rongxin dan tersenyum dengan tenang, berkata, "Bagaimanapun, Sekte Suanyi memiliki status yang dihormati dan membutuhkan uang serta keterampilan medis. Siapapun bersedia bekerja untuk itu. Terlebih lagi, peremajaan dan awet muda tidak dapat dibeli dengan uang. Tidak peduli seberapa kaya Anda, tidak peduli seberapa tinggi status Anda tidak dapat menahan godaan semacam ini, bukan, Nyonya Du?" Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu menoleh untuk melihat Nyonya Du sambil tersenyum, dan matanya penuh hiburan. Ketika Nyonya Du mendengar kata-kata Lin Yu, wajahnya yang tenang tiba-tiba berubah, dia membuka mulutnya dan menatap Lin Yu dengan tatapan ketakutan. "Anda harus tahu bahwa ini adalah privasi mutlaknya. Kecuali beberapa pengikut pribadi di sekitarnya, bahkan keluarga Du pun tidak mengetahuinya." Dia sangat terkejut. Ini, He Jiarong ini, pasti luar biasa. Faktanya, Lin Yu pernah dibuat bingung dengan kemampuan Nyonya Du untuk menjaga penampilannya sebelumnya.
Baru malam ini dia tiba-tiba menyadari bahwa masa muda abadi Nyonya Du bergantung sepenuhnya pada sekte pengobatan mistik. Di seluruh dunia, satu-satunya orang yang keterampilan medisnya begitu canggih tidak lain adalah sekolah kedokteran gaib. Oleh karena itu, drama besar yang dipentaskan Nyonya Du dan Zhou Xiaoxing malam ini secara alami adalah untuk membantu sekte Xuanyi memenangkan kembali katak es Tianshan yang jatuh ke tangan Lin Yu. Sulit dipercaya bahwa Xiao Qing berada jauh di selatan Jiangsu. Begitu dia tiba di ibu kota, dia mengetahui tentang kepemilikan katak es Tianshan oleh Lin Yu. Sekte pengobatan misterius. Semua orang yang hadir tiba-tiba gemetar ketika mendengar nama Sekte Xuanyi, dan terkejut. Sebagai orang-orang di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, mereka tentu pernah mendengar tentang reputasi Sekte Xuanyi, sebuah sekte pengobatan tradisional Tiongkok yang luar biasa yang telah ada selama berabad-abad sudah lama tidak ada lagi. Mengapa He Jiarong mengungkit sekolah kedokteran misterius itu lagi? Ketika Tuan Dou, Tuan Huang dan Tuan Wang mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka saling memandang dengan heran. Mata mereka bertiga penuh dengan kebingungan sekte Xuanyi masih ada dalam urusan duniawi. Ekspresi Zhou Rongxin berubah, dan dia berteriak kepada Lin Yu, apa yang kamu bicarakan? Sekte Xuanyi sudah. Oke, karena Tuan He telah melihat semuanya. Keluarlah, tidak perlu kita untuk terus berakting. Sebelum Zhou Rongxin selesai berbicara, Nyonya Du tiba-tiba menyelanya dengan senyuman. Kemudian Nyonya Du menoleh dan menatap Lin Yu dari atas ke bawah sambil tersenyum. Dia berkata, Tuan He, kamu benar-benar mengejutkan. Tata letak kami telah ditata begitu lama dan sangat detail, tapi aku tidak menyangka kamu akan memahaminya. Tidak ada nada menyalahkan dalam nada bicaranya, dan bahkan ada sedikit nada menyalahkan dalam nadanya. Dengan perasaan penghargaan yang mendalam, He Jiarong ini benar-benar membuatnya takjub. Di usianya yang begitu muda, dia tidak hanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi juga sangat cerdas. Namun sayang sekali bakat langka seperti itu adalah musuhnya. Wajah Zhou Xiaoxing pucat saat ini, dan dia menatap Lin Yu dengan dingin. Dia merasa ngeri yang tak terlukiskan. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang hanya seorang pecinta makanan, di hatinya ini sudah mengetahui semuanya. Sekarang kalau dipikir-pikir, di mata He Jiarong, dia hanyalah badut lucu ketika dia berpura-pura menjadi pemenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, menoleh, dan tidak berani menatap mata Lin Yu. Semua dokter yang hadir terkejut ketika mendengar pengakuan pribadi ini. Duh! Ya Tuhan, ternyata semua ini dirancang oleh Nyonya Du dan Zhou Lao. Ini salah kami. Biar ku bilang saja, sungguh luar biasa penyakit aneh seperti itu bisa disembuhkan dalam sekejap ternyata semua ini palsu. Keterampilan medis Zhou Lao tidak begitu ajaib. Jadi kami benar-benar ditipu dan kami bahkan tidak menyadarinya. Sekelompok orang berbisik, merasa sedikit kesal, tapi aku tidak berani membiarkan Nyonya Du mendengar dengan jelas, lagi pula ini adalah wilayah orang lain. Masalah hari ini adalah antara Tuan He dan saya dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Selama Anda tidak terlibat, saya berjanji tidak akan melibatkan siapapun di antara Anda. Saat makan malam selesai, semua orang dapat kembali ke cara mereka sendiri, datang. Sama sekali tidak Anda akan kehilangan sehelai rambut pun. Nyonya Du mengangkat kepalanya dan berteriak kepada semua orang, memberi isyarat agar setiap orang harus duduk untuk makan dan minum. Pada titik ini, meskipun sekelompok orang ingin pergi dari sini sesegera mungkin, mereka melirik pengawal berkulit hitam di sekitar halaman, tidak berani berbicara, dan duduk di kursi mereka dengan wajah cemberut, tetapi tidak menggerakkan tangan mereka, sumpit lagi. Sekarang dalam situasi ini, mereka dijadikan tahanan rumah. Tuan He, jangan salahkan saya. Saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Lagi pula, saya punya permintaan dari Sekte Xuanyi, dan saya mengatur semua ini hanya untuk mendapatkan kembali katak es Tianshan dari Anda dengan cara yang damai, cara. Petik 2. Nyonya Du memandang Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, tetapi Anda terlalu pintar. Anda telah mengetahui semuanya, jadi maaf, saya hanya akan tersinggung. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkannya dua jari putih rampingnya,
dengan telapak tangannya, dia menepuknya dengan lembut beberapa kali. Hus! Tiba-tiba, beberapa suara kecil terdengar, dan beberapa sosok dengan cepat melompat ke halaman. Mereka semua mengenakan celana ketat hitam, dengan topeng menutupi wajah dan kepala mereka, hanya menyisakan dua sosok gelap niat membunuh, dan dia memegang belati bersarung erat di tangannya. Ketika Bu Cheng melihat sekelompok orang ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap, wajahnya yang tanpa ekspresi mengerutkan kening, dan dia langsung menjadi waspada. Dia dapat mengetahui dari keahliannya saja bahwa orang-orang berbaju hitam ini semuanya adalah orang-orang terkemuka. Dengan keterampilan orang-orang ini, sangat sulit baginya dan Lin Yu untuk melarikan diri dengan selamat. Lin Yu tidak takut akan bahaya saat ini. Dia bahkan tidak melihat ke arah pria berbaju hitam. Dia tersenyum tenang pada Nyonya Du dan berkata, "Nyonya, sebenarnya, Anda tidak perlu bersusah payah seperti itu semua. Aku pasti tahu kamu menginginkan kodok es ini." Jiarong tidak mengatakan apa-apa, dia pasti akan memberikannya. Nyonya Du tiba-tiba terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Lin Yu tidak percaya. Dia mengira dia salah dengar. Terkejut, "Maksudmu, aku secara pribadi meminta katak es ini padamu, dan kamu, apakah kamu bersedia memberikannya kepadaku?" Bab 623 Ketentuan Pertukaran. Bagus. Lin Yu mengangguk dan tersenyum. "Jika kamu mengatakan yang sebenarnya dari awal, ketika aku datang ke jamuan makan, aku akan membawakan katak es secara langsung." Nyonya Du membuka mulutnya karena terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Yu akan begitu bahagia. Baru saja, dia berpikir dia harus bertarung dengan Lin Yu untuk memaksa Lin Yu menyerahkan katak es itu. Zhou Xiaoxing mendengar ini, rahangnya hampir terjatuh dan dia menatap Lin Yu dengan tercengang. Mereka telah bersiap setengah bulan sebelumnya dan bekerja keras, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu dari tangan Lin Yu dengan begitu mudah. Oke, Tuan He dengan senang hati memberi saya bantuan yang begitu besar, saya sangat tersanjung. Kata Nyonya Du dengan senyum angin musim semi. Di wajahnya, dia sangat senang karena Lin Yu memberinya begitu banyak wajah. Anda tahu, katak es Tianshan yang dimenangkan Lin Yu adalah salah satu dari 4 anggota utama Sekte Suanyi, salah satu harta karun Sekte. Jika tidak, Sekte Pengobatan Misterius tidak akan menemukannya, dan akan membutuhkan banyak kesulitan untuk mendapatkannya dari Lin Yu. Lihat yang terbaru bab Baidu Pencarian Produk Buku Net. Dan Lin Yu menanggapi dengan sangat gembira, yang juga membuat Nyonya Du mendapatkan cukup uang di depan Sekte Suanyi secara langsung. Lin Yu akan bersedia memberikannya jika Sekte Suanyi miliknya tidak menginginkannya kembali. Sekte Suanyi juga memandangnya dengan kagum. Para ahli pengobatan Tiongkok yang terkenal tiba-tiba menghela nafas lega ketika mereka melihat kedua belah pihak bertempur. Lagi pula, jika kedua belah pihak bertempur, mereka mungkin juga terlibat. Pria berbaju hitam yang baru saja melompati tembok juga tercengang saat mendengar kata-kata Lin Yu. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Lin Yu, tetapi mereka tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Tuan He, tolong perintahkan seseorang untuk mengirimkan katak es ini sekarang. Melihat Lin Yu setuju, Nyonya Du mendesaknya dengan tidak sabar. Pada saat yang sama, dia tidak lupa berkata dengan sopan kepada Lin Yu, "Karena Tuan He berpikiran terbuka, saya tidak bisa pelit. Jika Anda punya permintaan apapun, aku akan melakukannya. Tidak ada persyaratan, hanya syarat kecil." Lin Yu tersenyum tipis dan berkata perlahan kepada Nyonya Du. Senyuman di wajah Nyonya Du tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Sebenarnya, apa yang dia katakan tadi hanyalah rasa hormat kepada Lin Yu. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yu sebenarnya meminjam keledai itu dari lereng. Mengajukan syaratnya. Tapi sekarang setelah dia berbicara, dia tidak bisa mengingkari janjinya, ekspresinya stabil, dan dia berkata kepada Lin Yu sambil tersenyum, "Tuan He, tolong. Katakan itu." Meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, dia sedikit khawatir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa karena Lin Yu bersedia mengambil barang yang begitu berharga, kondisi yang ditawarkan pasti tidak rendah, dan orang-orang seperti Lin Yu tidak kekurangan uang sama sekali, jadi dia khawatir Lin Yu akan mengajukan persyaratan yang sangat keras, dan kemudian dia akan berada dalam dilema.
Saya memberikan katak es ini kepada Nyonya Du, tetapi tidak kepada Sekte Xuanyi. Namun, saya juga tahu bahwa alasan Nyonya Du menginginkan katak es ini adalah untuk memberikannya kepada Sekte Xuanyi, bukan? Lin Yu memandang Nyonya Du dan bertanya. Ya, saya juga dipercaya oleh Sekte Xuanyi. Jika tidak, mengapa saya, seorang wanita yang tidak mengetahui keterampilan medis, menginginkan kodok es ini? Lagi pula, saya juga punya sesuatu untuk diminta, dan saya harap Tuan He memahaminya. Nyonya Du tersenyum tak berdaya pada Lin Yu. Penampilan awet mudanya adalah sesuatu yang dia andalkan dalam segala hal. Dalam hal ini, tentu saja saya tidak bisa menghentikannya dengan paksa Sekte Xuanyi membalas budi padaku, kan? Tanda seru. Lin Yu tersenyum dan melirik pria berbaju hitam di sampingnya. Faktanya, dia baru saja menebak bahwa sebagian besar dari orang-orang ini adalah anggota sekte pengobatan misterius. Siapa yang dapat mengirimkan begitu banyak master mistik pada saat yang sama, melihat ke Tiongkok, kecuali Departemen Intelijen Militer, saya khawatir hanya ada Sekte Xuanyi. Orang-orang berbaju hitam tidak berkata apa-apa dan menatap Lin Yu dengan dingin. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Nyonya Du berkata dengan tergesa-gesa, namun, Tuan He, kondisi Anda tidak boleh terlalu keras. Anda tidak dapat menggunakan harta yang satu ini dan menukarnya dengan yang lain, bukan? Tentu saja tidak. Petik 2. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku hanya ingin sendiri. Sendiri. Nyonya Du terkejut saat mendengar ini terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa? Siapa yang diinginkan pria itu? Mungkinkah ada temanmu di Sekte Xuanyi ini? Ya, dia adalah keponakan kecil temanku. Dengan lantang, ini temanku. Keponakanku sakit parah dan dikirim ke Sekte Xuanyi oleh temanku. Untuk meminta Sekte Xuanyi merawat keponakan kecilnya, dia berjanji akan melakukan 3 hal untuk Sekte Xuanyi sebelumnya menyelesaikan 3 hal ini. Bahkan jika Sekte Xuanyi menyembuhkan keponakan kecilnya, dia tidak akan membiarkan keponakan kecilnya pergi bersamanya, jadi sekarang saya meminta Sekte Xuanyi untuk membatalkan perjanjian dengan teman saya dan mengembalikan keponakan kecilnya kepada kami. Petik 2. Pokoknya, dia. Katak es ini awalnya disediakan untuk membantu Bai Rentu menukar keponakan kecilnya. Sekarang dia telah bertemu seseorang dari Sekte Xuanyi, dia cukup menyampaikan permintaannya secara langsung, yang menyelamatkan dia dan Bai Rentu dari perjalanan menuju Tuhan. Luasnya laut. Para dokter yang hadir sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Mereka jelas sedikit terkejut, dan mau tidak mau mereka mulai berbicara dengan suara pelan. Ternyata sekte pengobatan gaib memang masih ada di dunia, tapi terlalu berlebihan jika meminta orang untuk mengobati penyakit. Ya, saya ingat sekte pengobatan gaib pada zaman dahulu dikenal dengan nama kebajikan. GC, bagaimana ini bisa berkembang sampai saat ini? Bukankah ini sebuah ancaman? Bukankah itu sekte pengobatan misterius sebelumnya? Petik 2. Oh, aku tidak menyangka akan berbeda sekarang. Orang dan sekte mempunyai reputasi yang bagus, tetapi kebajikan mereka tidak sebanding dengan reputasi mereka. Ketika sekelompok orang sedang berdiskusi, Zhou Xiaoxing juga diikut sertakan dalam diskusi. Kali ini, diagnosis denyut nadi guru Sunan palsu. Mereka menyimpannya di dalam pikiran. Dada Zhou Rongxin naik turun karena marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan semua orang. Dia sangat kesal, tapi dia tidak berdaya. Zhou Xiaoxing menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya, merasa berat di hatinya. Dia tahu bahwa mulai hari ini, reputasi keluarga Zhou mungkin akan hilang lebih dari setengahnya. Lin Yu tersenyum tipis ketika mendengar diskusi semua orang, dia hanya menyebutkan kegelapan di Sekte Xuanyi. Jika dia juga menyebutkan tingginya biaya pengobatan dan biaya pengobatan dari Sekte Xuanyi, yang seperti meminum darah manusia, siapa yang tahu apa kelompok orang ini? Bagaimana reaksi Anda? Ketika Nyonya Du mendengar diskusi semua orang, wajahnya sedikit berubah, dia buru-buru berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan He. Permintaan Anda tidak terlalu banyak. Saya yakin Sekte Xuanyi masuk akal dan pasti akan menyetujui permintaan Anda. Dia menoleh dan menatap salah satu pria berbaju hitam, dan berkata dengan tergesa-gesa,
mengapa kamu tidak cepat-cepat berbicara dengan orang yang bertanggung jawab atas pintumu? Pria berbaju hitam itu melirik Lin Yu, berkata tidak ada apa-apa, dan berjalan langsung dari celana ketatnya. Dia mengeluarkan ponsel mini khusus dari sakunya, lalu berbalik dan berjalan ke sudut, bersiap untuk menelepon. Ingatlah untuk memberi tahu penanggung jawab Anda bahwa ini adalah keuntungan terendah saya. Jika Anda tidak setuju untuk mengirim saya kembali, maka saya akan segera memerintahkan orang-orang saya untuk merebus katak es Tianshan. Lin Yu tidak melupakannya, teriak pria berbaju hitam sekuat tenaga. Tuan He terlalu khawatir. Sekte pengobatan misterius pasti akan setuju. Tentu saja mereka dapat dengan jelas membedakan pentingnya hal ini. Nyonya Du memandang Lin Yu sambil tersenyum, matanya yang berair penuh kekaguman. Tuan He, Anda benar-benar baik dan benar. Anda benar-benar bersedia melakukan apapun untuk teman-teman Anda. Nyonya Du, terima kasih. Lin Yu berkata sambil tersenyum, mungkin di dalam hati Anda, Tianshan Bing ini kodok sangat berharga, tapi bagiku, mereka bukan apa-apa. Jika temanku kehabisan makanan dan meminta untuk membuatkan kodok es ini, aku tidak akan ragu. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Sikapnya terhadap Lin Yu juga banyak berubah. Dia mengacungkan jempol pada Lin Yu saat membicarakannya. Mendengar ini, bahkan Bu Cheng, yang memiliki wajah dingin, mau tidak mau mengangguk, sangat mengagumi Lin Yu. Dia sangat pandai berpura-pura. Saat ini, pria berbaju hitam telah selesai menelepon dan kembali dari sudut. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu setuju? Nyonya Du adalah orang pertama yang berkata. Dia cukup cemas. Setelah apa yang terjadi tadi, dia menyadari lagi betapa kuatnya Lin Yu dan tidak ingin menciptakan musuh yang begitu kuat untuk dirinya sendiri. Jadi wajar jika berharap masalah ini bisa diselesaikan secara damai. Bab 624 Ayo pulang. Lin Yu sedikit mengernyit dan menyipitkan matanya ketika melihat pria berbaju hitam itu. Dia tidak bercanda sekarang. Jika Sekte Suanyi tidak berani menyetujui persyaratannya, dia akan segera menelepon untuk mempersulit hidup katak es Tianshan. Ini adalah festival pertengahan musim gugur. Kami setuju. Pria berbaju hitam itu mengangguk kepada Nyonya Du, dan kemudian menoleh ke arah Lin Yu. Matanya sedikit melembut, kehilangan rasa dingin sebelumnya. Kami sudah mulai memesan penerbangan. Saya akan mengirimnya semalaman. Saya harap Tuan He juga dapat mematuhi perjanjian dan menyerahkan katak es Tianshan kepada kami. Lin Yu merasa lega ketika mendengar ini dan mengangguk. Tidak masalah. Lagi pula, milik kami Dokter Misterius. Sekte ini juga dengan sungguh-sungguh mengundang Tuan He untuk mengunjungi Sekte Suanyi. Wakil kepala kami menghargai Anda dan ingin mendiskusikan kerjasama dengan Anda. Pria berbaju hitam itu membungkuk dan berkata dengan sangat sopan. Ketika semua orang mendengar bahwa Departemen Sekte Suanyi yang misterius dan kuat mengambil inisiatif untuk meminta Lin Yu bekerja sama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan memandang Lin Yu dengan lebih hormat. Semua orang yang duduk di sini tahu bahwa Sekte Pengobatan Misterius berisi setidaknya setengah dari pengobatan klasik yang telah diturunkan ke dunia, dan ada banyak bahan obat mahal yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, bagi mereka yang berada dalam lingkaran pengobatan tradisional Tiongkok, penting untuk bekerja sama dengan Sekte Pengobatan Misterius, itu setara dengan bekerja sama dengan Dewa Kekayaan. Ketika Tuan Shou Xiaoxing mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia memandang Lin Yu dengan kebencian. Anda tahu, selama mereka berdua mencapai apa yang mereka lakukan hari ini, Sekte Suanyi akan berjanji untuk bekerja sama dengan mereka. Akibatnya, bebek yang sampai ke mulutnya direnggut oleh Lin Yu. Tuan Dou, Tuan Huang dan Tuan Wang tampak sangat gembira dan bersemangat. Merupakan suatu kehormatan besar bisa bekerja sama dengan Sekte Suanyi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Lin Yu dan Suanyi akan bersama di masa depan. Jika komunitas medis bekerja sama, manfaat mereka pasti sangat diperlukan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Lin Yu tidak bereaksi sama sekali terhadap lamaran pria berbaju hitam itu. Sebaliknya, dia berkata dengan ringan, "Maaf, akhir-akhir ini saya sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk pergi ke sana." Sejak itu,
Saya sangat sibuk, wakil pemimpinmu ingin bekerja sama denganku, maka dia harus datang mengunjungiku secara langsung. Tolong bantu aku menjawabnya seperti ini. Tanda seru. Arogan. Itu sangat arogan. Semua orang yang duduk di sini memandang Lin Yu dalam keheningan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Yu akan langsung menolak undangan dari Sekte Suanyi. Anda tahu, karena Sekte Suanyi telah kembali ke dunia, itu mewakili level tertinggi di dunia tradisional pengobatan Tiongkok. Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok segera berubah menjadi sampah. Status Lin Yu sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok sama sekali tidak berharga di depan Wakil Ketua, tetapi sungguh mengejutkan bahwa Lin Yu menunjukkan sikap yang begitu tinggi. Semua orang mengira Lin Yu terlalu muda dan sombong, jadi dia melakukan ini. Seperti yang diketahui semua orang, Lin Yu tidak memperhatikan Sekte Suanyi, sekte medis yang tidak memiliki etika medis sama sekali. Ketika pria berbaju hitam mendengar perkataan Lin Yu, dia membeku di tempat, matanya melebar, dan dia sedikit kewalahan, karena dalam kesannya, tidak ada yang pernah menolak undangan wakil kepala mereka. Oke, masalah ini mudah untuk dibicarakan. Siapa yang datang dan siapa yang pergi, bukankah sama? Kalau begitu, saya akan berkomunikasi dengan Sekte Suanyi. Melihat suasana yang aneh, Nyonya Du segera berdiri untuk menenangkan suasana dan tersenyum pada semua orang, karena semuanya baik-baik saja, ayo terus minum dan makan. Maaf, saya baru saja mengganggu semua orang. Saat saya pergi nanti, saya akan memberikan 10 batangan emas kepada semua orang yang duduk di sini untuk menyampaikan permintaan maaf saya. Mereka langsung mukanya girang dan matanya berbinar. Kalian pasti tahu kalau emas batangan standar beratnya lebih dari 100 gram. Sesuai dengan harga emasnya, diubah menjadi uang tunai yaitu 30.000 sampai 40.000 batangan bar setara dengan 30.000 hingga 400.000 yuan. Mereka datang ke salah satunya di malam hari, setelah makan dan minum tanpa melakukan apapun, Anda bisa mendapatkan 340.000 yuan, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar. Terima kasih, Nyonya Du. Nyonya Du sangat murah hati. Sekelompok orang saling berterima kasih, dan mereka bahkan sedikit senang karena mereka tidak pergi sekarang. Ayo, Tuan He, izinkan saya bersulang untuk Anda. Nyonya Du duduk di sebelah Lin Yu sambil minum, mengobrol dengan Lin Yu, dan keduanya dekat. Karena Shenhanhai jauh dari ibu kota, bahkan dengan pesawat, termasuk waktu persiapan, akan memakan waktu setidaknya beberapa jam, jadi Lin Yu menunggu dengan sabar. Hampir tidak ada dokter lain yang pergi, mereka semua tinggal di sini, ingin melihat dengan mata kepala sendiri keanggunan katak es gunung hari itu. Akhirnya, ketika waktu sudah hampir menunjukkan pukul 1 dini hari, telepon pemimpin pria berbaju hitam itu tiba-tiba berdering. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengangkatnya, lalu buru-buru menjawab 2 kali dan berlari keluar pintu dengan cepat. Tidak lama kemudian, pria berbaju hitam masuk bersama seorang wanita muda berbaju putih dan seorang gadis kecil. Saya melihat gadis kecil itu terlihat berusia sekitar 7 atau 8 tahun, yang agak tidak sesuai dengan usia sebenarnya. Mungkin karena penyakitnya, perkembangannya lebih lambat dibandingkan anak-anak normal energi, mereka agak menghindar ketika melihat kerumunan. Dia memegang erat tangan wanita muda itu dan tanpa sadar bersembunyi di belakang wanita muda itu. Tampaknya, pengalamannya di Sekte Suanyi selama bertahun-tahun telah membuatnya menjadi sedikit penakut dan penakut. Lin Yu tiba-tiba berdiri. Karena dia telah melihat foto gadis kecil di tangan Bai Rentu, dia sekilas memastikan bahwa inilah keponakan kecil yang dikhawatirkan Bai Rentu. Dia samar-samar ingat bahwa Bai Rentu menyebutkan kata, Yiner, jadi dia mengambil beberapa langkah ke depan, tersenyum dan bertanya kepada gadis kecil itu, apakah kamu Yiner? Gadis kecil itu menatap Lin Yu dengan takut-takut, dia bersembunyi di belakang wanita muda itu dan tidak berkata apa-apa. Ketika Lin Yu melihat reaksinya, dia merasa sedikit masam di hatinya. Betapa banyak penderitaan yang dia derita di Sekte Suanyi untuk mengembangkan karakter pemalu seperti itu. Bolehkah aku mengajakmu bertemu seseorang? Lin Yu tersenyum lembut padanya, untuk bertemu dengan orang berkulit gelap dan kurus. Orang ini tidak bisa tertawa atau menangis. Dia seperti sepotong kayu.
melebar ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia menatap Lin Yu dengan penuh semangat dan bertanya, apakah kamu akan membawaku menemui Paman Niu? Paman Niu. Tanda tanya petik 2. Nah, itu Paman Niu. Apakah Anda meminta mereka mengirim saya ke sini? Tanda seru petik 2. Ya, ini saya. Apakah Anda ingin bertemu Paman Niu? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Menurutku, gadis kecil itu mengangguk penuh semangat, lalu wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menggigit bibirnya. Lapisan kabut tiba-tiba muncul di matanya yang besar dan berair, dan dia berbisik dengan nada memohon, bisakah kamu memberi tahu Paman Niu tidak akan menyuruhku pergi di masa depan. Lin Yu melihat ekspresi hati-hatinya, dan hatinya sepertinya terpukul keras oleh sesuatu. Dia tersenyum lembut padanya dan berkata dengan lembut, Yiner, jangan khawatir, Yin, Saat aku kembali kali ini, aku tidak akan pernah pergi lagi dan tinggal bersama Paman Niu selamanya. Benarkah? Mata Yiner tiba-tiba meledak menjadi kegembiraan, dan kemudian dia tersenyum cerah untuk pertama kalinya, tetapi kemudian seolah-olah dia teringat sesuatu lagi, dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, tapi... Paman Niu berkata, kalau begitu, penyakitku tidak akan sembuh. Petik 2. Tidak masalah, Paman bisa bantu kamu mengobatinya. Lin Yu tersenyum padanya dan berkata, Paman punya ginseng berusia ribuan tahun. Ayo kita buat sup saat kita segera kembali. Benarkah? Tanda seru petik 2. Wajah Yiner tiba-tiba berubah dari khawatir menjadi gembira. Matanya seperti bintang, dan dia menatap Lin dengan penuh semangat. Yu, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, mengangguk hormat kepada Lin Yu, dan berkata dengan lembut, terima kasih, Paman Dokter Ajaib, karena telah merawatku. Dalam hatinya lagi. Dia belajar dari pola gerakan dan kata-kata Yiner. Dapat didengar bahwa ini adalah kebiasaan yang dia bentuk di Sekte Suanyi. Jelas, Sekte Suanyi belum menetapkan banyak aturan untuk anak ini. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan ekspresi kekejaman muncul di matanya, tapi dia takut Yiner akan melihatnya, jadi pandangan ini hanya sekilas. Tuan He, kami telah membawakannya untuk Anda, bagaimana dengan katak es kami? Pria berbaju hitam itu berjalan dan bertanya dengan suara rendah. Jangan khawatir, aku tidak akan merindukanmu. Lin Yu memarahinya dengan dingin, lalu memanggil Li Zenseng. Karena Lin Yu sudah menjelaskan kepada Li Zenseng sebelumnya, Li Zenseng sudah menunggu di dekatnya bersama Bing Chan. Setelah menerima telepon Lin Yu, dia bergegas dengan cepat. Setelah Li Zenseng menyerahkan katak es kepada pria berbaju hitam itu tampak bahagia. Dia membuka toples dan melihatnya. Ketika dia melihat bahwa itu memang katak es Tianshan mereka, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Sekelompok dokter yang telah menunggu lama juga dengan tergesa-gesa dan bersemangat maju ke depan, memohon untuk menemui katak es Tianshan. Nyonya Du dan pengurus rumah tangga yang gemuk juga maju karena penasaran. Lin Yu mengabaikan semua orang, meraih tangan Yiner dan berjalan keluar. Paman Dokter Ajaib, kita akan pergi kemana sekarang? Yiner bertanya dengan rasa ingin tahu dengan mata terbuka lebar. Lin Yu tersenyum lembut padanya dan berkata dengan suara yang sangat lembut, ayo pulang. Bab 625, jagalah keponakanmu sendiri. Saat berjalan kembali, Yiner sangat pendiam di dalam mobil, jauh lebih bijaksana dan dewasa dibandingkan anak-anak lain pada usia yang sama. Paman, bolehkah aku membuka jendela dan membiarkan udara masuk? Yiner ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba bertanya pada Lin Yu dengan lembut. Tentu saja, Lin Yu tersenyum dan menurunkan jendela untuknya. Terima kasih, Paman. Yiner berbalik, membungkuk kepada Lin Yu lagi dengan penuh hormat, lalu mendekatkan wajahnya ke jendela, melihat keluar dengan penuh semangat, dan berusaha keras untuk menghirup udara segar di luar, atau lebih tepatnya, gratis udara. Sekarang, dia akhirnya terbebas dari tempat seperti sangkar itu. Yiner, kamu sudah pulang sekarang. Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku di masa depan. Tidak ada seorang pun di sini yang akan menyakitimu, dan tidak ada yang akan memarahimu. Lin Yu tersenyum pada Yiner dengan beberapa rasa asam di hatinya. Sialan, apakah kamu akan mengobati suatu penyakit?
Orang ini hanya membayar untuk disiksa. Dasar sekelompok dokter okultisme yang omong kosong, sungguh sekelompok binatang buas. Li Zenseng meninju kemudi dengan keras karakter hati-hatinya sejak dulu. Jenis kelamin dan perilakunya, dia menduga dia pasti menderita banyak keluhan dan pembatasan di sekte Suanyi, dan dia diliputi amarah. Putrinya kira-kira seusia dengan Yiner, jadi dia merasa sangat dalam jika putrinya menderita keluhan seperti itu, dia pasti akan mengikutinya. Saat Li Zenseng menabrak kemudi, Yiner sedikit gemetar ketakutan. Dia memandang Li Zenseng di depannya dengan panik, menggigit bibirnya erat-erat dan berpura-pura telah melakukan kesalahan. Saudara Li, kamu membuatnya takut. Lin Yu mengeluh kepada Li Zenseng, dan kemudian dengan lembut memegang tangan Yiner, menunjukkan bahwa dia takut untuk mengucapkan selamat tinggal. Aduh, Yiner, maafkan aku, Paman tidak bermaksud begitu. Li Zenseng panik saat melihat Yiner di kaca spion, dan buru-buru meminta maaf kepada Yiner dengan penuh permintaan maaf, dan kemudian memalingkan wajahnya. Dia mengulurkan otot bisepnya dan bersumpah kepada Yiner, Yiner, jangan khawatir, siapapun yang berani mengganggumu di masa depan, aku akan menghajar mereka sampai giginya patah. Yiner menyeringai setelah mendengar ini. Pada saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Lin Yu mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah Jiang Yan, jadi dia segera mengangkat telepon. Hei, Saudari Yan, apakah kamu belum tidur? Bagaimana aku bisa tidur jika kamu tidak kembali? Aku khawatir tentang makan sepanjang malam. Jiang Yan di ujung telepon mengeluh ringan kepada Lin Yu, dan kemudian bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana? Apakah anak itu di sini? Li saudaraku, apakah kamu sudah menerima teleponmu? Petik 2. Jiang Yan baru saja menelepon Lin Yu ketika dia berada di rumah Du, jadi dia tahu situasi umumnya. Baiklah, aku mengerti. Kita sudah kembali. Aku tidak bisa pulang. Ayo ke rumah sakit dulu. Kamu bisa tidur dulu. Lin Yu melirik Yiner di sampingnya. Kekhawatirannya yang paling mendesak saat ini adalah dia hanya ingin bertemu dengan Paman Niunya. Oke, kalau begitu kalian pelan-pelan di jalan. Jiang Yan menjawab, lalu berkata, ngomong-ngomong, aku mengambil cuti beberapa hari dan berencana menemani King Mei dan orang tua serta ibu baptisku bermain-main di ibu kota. Kalian bersama-sama. Meskipun orang tuanya tinggal selama beberapa hari terakhir kali, mereka tidak banyak keluar, jadi kali ini dia berencana untuk membawa mereka berkeliling ibu kota. Oke, kalau begitu tolong perhatikan keselamatanmu. Aku tidak akan bersamamu. Aku harus membantu Yiner menemui dokter dalam 2 hari terakhir. Lin Yu bertanya, jika terjadi sesuatu, tolong hubungi aku tepat waktu. Karena Yiner baru saja tiba di Du. Sudah lewat jam 1 pagi ketika mereka sampai di rumah, dan keluarga Du, yang terletak di daerah terpencil, jauh dari rumah sakit umum daerah militer. Mereka membutuhkan waktu 3 atau 4 jam untuk sampai ke rumah sakit umum daerah militer. Mengapa Paman Niu ada di rumah sakit? Apakah dia sakit? Ketika Yiner melihat Lin Yu membawanya ke rumah sakit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dan bertanya dengan gugup. Ya, Paman Niumu memang sakit, tapi suami kami telah menyembuhkannya. Li Zenseng menghibur Yiner sambil tersenyum, dia baik-baik saja sekarang. Terima kasih, Paman, dokter ajaib. Yiner menyeringai dan membungkuk kepada Lin Yu lagi. Lin Yu dengan cepat mendukungnya dan berkata sambil tersenyum, bukankah Paman berkata, kamu tidak perlu bersikap sopan padanya, Paman. Lalu Lin Yu tiba-tiba teringat dia membisikkan sesuatu di telinga Yiner. Mata Yiner berbinar, dia mengangguk penuh semangat, lalu menutup mulutnya dan terkikik. Saat ini, Bairentu sedang berdiri di depan jendela, seperti patung. Dia tidak tidur sepanjang malam, memandangi bulan purnama yang berbentuk cakram di luar, dengan linglung, dan yang muncul di depan matanya hanyalah Yiner mengerutkan kening dan tersenyum. Biasanya saat festival pertengahan musim gugur, dia mungkin sibuk melakukan tugas di luar negeri, sibuk membunuh tukang daging, dan tidak peduli dengan festival dan pemikiran. Namun festival pertengahan musim gugur tahun ini berbeda. Dia kembali ke tanah tempat dia melahirkan. Dia tinggal sendirian di lingkungan yang sangat sepi.
Hal ini sangat kontras dengan suasana reuni keluarga yang meriah di lingkungan lain di luar. Ia memandang keluar jendela. Saat bulan purnama, tidak dapat dipungkiri akan ada perasaan sedih dan sedih seperti, aku semakin merindukan orang-orang yang kucintai selama liburan, saya merasa sangat sedih sampai tidak bisa tidur. Mencicit. Pada saat ini, pintu bangsal tiba-tiba mengeluarkan suara pelan. Siapa? Meski Bairentu sudah lama kesurupan, reaksinya masih sangat tajam. Dia berteriak dingin dan mengambil pisau buah di lemari di sebelahnya, siap kapan saja. Ini aku. Suara Lin Yu datang, dan kemudian dia melihat Lin Yu membuka pintu dan masuk dari luar, dengan ekspresi kesepian di wajahnya. Tuan He. Bairentu sedikit terkejut saat melihat Lin Yu. Wajah kurusnya masih tanpa ekspresi, dan dia berkata dengan nada terkejut, sudah larut malam, kenapa kamu ada di sini? Petik 2. Lin Yu menunduk dan berkata dengan ragu-ragu, sepertinya kesulitan berbicara. Ada apa, Tuan He? Apa yang terjadi padamu? Mata Bairentu menjadi dingin, lalu dia meraih mantelnya dan berkata dengan dingin, katakan saja padaku apa yang kamu ingin aku lakukan, dan aku akan berjuang sampai mati untuk membantu kamu. Tidak, kesulitannya hanya, Saudara Bairentu, aku minta maaf padamu. Lin Yu menggelengkan kepalanya, menghela nafas panjang, lalu duduk di tempat tidur, melihat sangat kecewa, bahkan dengan sedikit rasa bersalah. Melihat Lin Yu seperti ini, Bairentu sedikit terkejut. Kemudian dia berjalan ke arah Lin Yu dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan He, apa maksudmu dengan ini? Bagaimana kamu bisa minta maaf padaku? Anda menyelamatkan hidup saya dan Anda ingin membantu saya. Jika Anda menggantikan saya dengan keponakan kecil saya, Tuhan sangat baik, dan saya tidak dapat membalas Anda dengan membunuh ratusan orang. Maaf, Kakak Bu, aku harus mengingkari janjiku padamu. Lin Yu mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi menyakitkan, awalnya aku berkata bahwa aku akan menggunakan katak es Tianshan ini untuk membantumu mendapatkan kata-katamu, keponakan kecil kembali, tapi malam ini aku tidak sengaja kehilangan katak es itu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya terlihat seperti aslinya, dengan rasa sakit dan penyesalan terjalin di wajahnya, tanpa menyadarinya. Orang-orang benar-benar tertipu olehnya, dia. Tak terkecuali Bairentu. Mendengar perkataan Lin Yu, matanya tiba-tiba terbuka, tubuhnya gemetar tiba-tiba, lalu dia mengepalkan tinjunya, tenggorokannya bergerak, dan dia sedikit bingung sejenak. Saudara Bairentu, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku minta maaf padamu. Lin Yu terus menggelengkan kepalanya, berpura-pura sangat kesal, dan berkata dengan penuh menyalahkan diri sendiri. Bairentu menggelengkan kepalanya dengan lembut, wajahnya masih tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Ekspresi penuh harapan di matanya tiba-tiba meredup, dan menjadi tidak bernyawa lagi. Dia berkata dengan lembut, Tuan He, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Orang-orang yang berhutang budi padamu, ini aku, kamulah yang menyelamatkan hidupku. Adapun masalah keponakan kecilku, kamu membantuku karena itu adalah bantuan. Jika kamu tidak membantuku, itu juga hak. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa bahwa Anda bersedia membantu saya dengan katak es yang begitu berharga. Anda tidak berhutang apapun kepada saya sama sekali. Petik 2. Sebagai seorang pembunuh profesional, Bairentu tidak peduli pada benar dan salah. Faktanya, begitu juga dengan Lin Yu berinisiatif mengatakan bahwa dia akan menggunakan katak es yang sangat berharga itu untuk membantunya menukar keponakan kecilnya kembali. Dia sudah sangat berterima kasih. Hanya ada sedikit orang di dunia yang begitu baik dan benar, jadi dia tentu saja tidak bisa menyalahkan Lin Yu. Lin Yu sedikit terkejut, awalnya dia hanya ingin menggoda Bairentu, tapi dia tidak menyangka Bairentu akan mengucapkan kata-kata yang begitu dalam dan benar, yang membuatnya merasa terharu di dalam hatinya, dan kekagumannya pada Bairentu semakin dalam. Saudara 100 orang tuh, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lin Yu mencoba menahan tawanya, berpura-pura bernada rendah, dan bertanya dengan ragu-ragu. Kalau begitu, aku akan pergi ke Sekte Suanyi secara langsung. Bahkan jika aku harus mengabdi pada Sekte Suanyi selama sisa hidupku, aku akan menggunakan diriku sendiri untuk menggantikan Yiner.
Bai Rentu berkata dengan dingin, lalu membalikkan badannya kepala dan melihat dilema Lin Yu. Berkata, tetapi Tuan He, saya mungkin membutuhkan Anda saat itu. Tolong bantu saya merawat Yiner. Jika saya tidak bisa hidup kembali dalam hidup saya akan membunuh 100 orang dan membalas kebaikan Anda yang besar di kehidupan selanjutnya. Karena Lin Yu berjanji untuk menyembuhkan anak kecilnya sepenuhnya, penyakit keponakannya, dia membuangnya begitu saja. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku ingin mendapatkan Yiner kembali. Begitu dia selesai berbicara, dia mundur selangkah, menekuk kakinya, dan segera memberi isyarat untuk berlutut dan bersujud kepada Lin Yu. Hati Lin Yu menegang, dan dia buru-buru melangkah maju dan mendukungnya. Hatinya bergetar, dan dia agak tersentuh oleh kasih sayang dan kebenaran Bai Rentu. Dia mengerutkan kening, menatap Bai Rentu dan memarahi, Saudara Niu, kamu harus menjagamu keponakanku sendiri, aku tidak peduli padamu. Apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu sopan kepada bangsamu sendiri seperti Yiner? Setelah Lin Yu memanggil Saudara Niu, dia tidak bisa menahan tawa. Saya harus mengatakan bahwa gelar ini benar-benar tidak dapat diterima. Diasosiasikan dengan orang yang mendominasi seperti pembantaian ratusan. Setelah mendengar kata-kata Lin Yu, Bai Rentu tiba-tiba gemetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yu, matanya sangat terkejut. Otot-otot di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan?